Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi untuk merekam layar. Nah, pada umumnya saya menggunakan 3 aplikasi ini, yaitu Bandicam, Xbox Game Bar, dan OBS Studio. Nah, mereka masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk Bandicam itu kelemahannya, jika kalian belum membeli lisensinya, itu nanti dia akan muncul watermark. Maksudnya seperti apa watermark? Nah, contoh saya buka pada channel saya itu ada satu video menggunakan Bandicam. Nanti di atas video kalian itu akan ada bacaan www.bandicam.com. Nah, ini bisa hilang ketika kalian sudah membeli lisensinya. Terus kelemahan lain dari Bandicam ini adalah waktu yang sangat singkat kalau kalian belum beli lisensinya ya. Kembali lagi, dia itu hanya 10 menit, setelah itu putus otomatis. Oke, sebenarnya Bandicam ini cukup mudah untuk penggunaannya, tapi di sini saya nanti hanya akan menerangkan bagaimana tutorial menggunakan OBS. Nah, tapi saya jelaskan dulu yang lain, maksud kelebihan dan kekurangannya. Adapun Xbox Game Bar itu kelemahannya ketika kita merekam itu nanti misalnya kita merekam PPT nih, terus kita pindah ke jendela lain atau membuka Word atau membuka internet, itu nanti hanya yang terekam itu bagian yang pertama saja. Mungkin ada ya settingan, cuman dia settingannya cukup ribet, seperti layar yang kita mau tangkap itu mungkin karena saya belum memperdalam, saya agak sulit. Saya hanya bisa merekam untuk seluruh layar. Adapun untuk kotak tertentu saya belum mengetahui caranya, tapi ya sebenarnya keuntungannya apa? Keuntungannya dia itu untuk durasi dia bisa lebih dari 10 menit, dan ada cara cepatnya untuk mengaktifkannya tanpa kita buka Xbox Game Bar. Itu cukup ALT plus seperti gambar jendela ya di keyboard kalian itu seperti Windows gitu, terus plus R, nanti otomatis akan muncul bahwa video kalian itu sudah berputar. Dan hati-hati, jika kalian ingin masukkan suara, pastikan speaker ini tuh aktif gitu loh. Dan untuk memberhentikan, dia klik bagian ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini OBS. Nah, pada OBS ini kebetulan saya mendeskripsikan secara detail, dimana OBS ini cukup mudah, dibilang mudah juga enggak, bilang sulit juga enggak. Nah, untuk yang kalian belum punya OBS, silakan lihat di kolom deskripsi, saya sertakan linknya untuk kalian download, dan mendownloadnya juga atau menginstalnya itu tidak terlalu sulit, itu cukup mudah. Silakan kalian download dan install saja, dia tanpa aktivasi. Nah, kita cari OBS misalnya. Nah, ini OBS, kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, kita mulai dari bagian pertama. Ini untuk layar yang mau kita ambil. Untuk ukuran atau bagian tertentu, untuk mengaturnya, ingat panah ini harus seperti mata panahnya ada 2. Ketik ALT itu akan terpotong bagian yang kita inginkan. Nah, ini misalnya semua ukuran sampai sini. Nah, jangan lupa diketik ALT ya. Kalau tidak diketik ALT, itu hanya untuk memperkecil rekaman kamu, tapi nanti ada bagian hitam biasanya di pojok-pojok yang tidak terlihat. Jadi dia dipentokin sampai ukurannya pas gitu ya, dipentokin aja. Nanti dia akan maksimal tampilannya. Oke, itu bagian pertama. Terus bagian kedua untuk setting. Nah, untuk setting bagian sini, kita klik aja setting. Nah, di setting ini misal kita hotkey, kita klik hotkey-nya. Nah, ini ada start record, ada stop record, itu bisa kita atur. Misalnya ALT plus 1, otomatis kita itu akan tertampilkan bagian ngerekamnya, langsung terekam otomatis. Ini bisa diganti nggak? Bisa dengan cara ALT R atau LT apa gitu ya. Nah, itu bisa kita ganti. Nah, terus kliknya 2 kali ya. Misal di sini saya klik LTF. Nah, itu. Ini tapi karena saya tidak mau mengaktifkan start buffer, jadi saya hapus saja ya.
Oke, ini cancel. Jadi kita batalkan bagian tadi. Terus yang terpenting nih bagian kolom yang ini nih ya. Bagian kolom ini kita untuk menambahkan apakah yang kita rekam itu hanya tampilan atau suara. Nah, ini kita tinggal plus. Ini untuk menampilkan layar itu display chapter. Jadi kalau misalnya tidak ingin merekam layar, hanya suara, berarti kalian hanya menginput suara. Ini pilih audio input chapter ya. Nah, tapi kalau misalnya ingin memasukkan suara yang ada di laptop kamu, misalnya kamu menyetel suatu video dan videonya ingin kamu masukkan dalam rekaman kamu, ini dimasukkan juga gitu. Jadi tambah 3, tapi karena di sini saya menggunakan hanya display chapter sama audio input, ini harus menggunakan headset agar lebih bagus gitu, atau mikrofon. Oke, jangan lupa ini ya sudah aktif ya semuanya. Oke, terus apa lagi ya? Ini setting. Oke, ketika kalian rekam terus ingin berhenti, bisa tadi Alt 3 atau bisa juga pause itu di sini. Atau untuk tampilan seperti ini untuk berhenti ketika ingin menghentikannya ya. Nah, untuk melihat hasil rekaman di mana? Ini klik file. Nah, terus show recording. Oke, nanti akan muncul bagian yang kamu rekam gitu loh. Ini saya keluarkan. Atau formatnya ingin kamu rubah, kita pilih file remove ya. Remove ini merubah misalnya bentuknya, misal tadi yang mana ya tampilannya. Nih, misalnya hasil recordingnya kita tutup dulu. Hasil recording kita itu filenya berupa apa? So recording. Nah, ini filenya bentuknya MKV biar jadi MP4 agar bisa di install di laptop, bisa di install di HP dan lain-lain. Itu kita remove dulu. Nah, cara merimove-nya juga sangat mudah. Kita klik file, terus remove. Remove kita pilih, misalnya kita pilih tadi yang hasil rekaman kita. Ini saya ubah formatnya, tunggu ini kurang besar. Oke, ini list biar kelihatan. Nah, ini misal kita buat bagian ini cukup besar, yang kecil aja yang KB. Nah, kita remove, langsung remove. Nah, filenya akan berubah menjadi MP4. Yes. Nah, karena saya tidak ya, saya tidak rubah atau tidak remove. Oke, cukup mudah untuk merubahnya. Terus apa lagi ya? Oke, itu aja ya. Jadi inputan di sini yang paling penting, apakah kalian audionya masuk atau layarnya atau hanya merekam audio, itu bisa kalian tambah di sini. Satu lagi yang tak kalah penting, misalnya kalian pada video tersebut kursornya atau nih arah mouse-nya itu bisa ditampilkan atau tidak. Nah, saya di sini milih menampilkan agar bisa dilihat. Contoh misal kayak gini. Ini kita klik display chapternya. Nah, ini bagian yang sini kalian hilangkan saja. Ini chapter kursornya apakah mau kelihatan atau enggak. Kalau mau kelihatan kita centang, kalau enggak kita lepas centangannya ya. Oke, saya tidak ubah itu. Oke, itu aja mungkin untuk pengenalan aplikasi OBS kali ini. Semoga video ini membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.